Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Anasya Hanifia dengan NIM 2113010066. Izin untuk menyampaikan hasil responsi saya dengan skill lab yang kelima pagi ini, Dok, terkait pasien safety ataupun keselamatan pasien. Sebelumnya, saya izin menyampaikan bahwa cara mengidentifikasi ataupun verifikasi pasien yang benar adalah dengan mengenali identitasnya, berupa nomor RM, nama, dan juga tanggal lahir, serta penanda status pasien tersebut menyandang penyakit apa, dan juga apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi di sini saya akan mengambil contoh, terdapat pasien bernama Aca dengan tanggal lahir 17 April tahun 65, ya kurang lebih berusia 50-60an tahun dengan status lansia memakai gelang pasien berwarna kuning, misal. Karena perempuan, maka gelangnya juga berwarna merah muda. Serta gelang warna kuning adalah penanda bahwa pasien tersebut sedang menyandang status bahwa mudah jatuh. Dalam kondisi seperti ini, pasien menyandang gelang warna kuning misalnya pada saat setelah operasi. Nah, itu perlu pengawasan lebih karena mungkin rawan jatuh sehingga rawan untuk terjadi cedera dan juga hal lain-lain. Nah, nomor RM sendiri itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan nomor kamar ataupun lokasi di mana pasien itu berada, akan tetapi RM adalah rekam medis. Nah, biasanya pengenalan atau verifikasi identitas pasien dilakukan sebelum memberikan obat dan juga sebelum mengambil sampel darah. Lalu sebelum pengobatan ataupun prosedur dilakukan juga diperlukan untuk mengenali atau memverifikasi identitas pasien terlebih dahulu. Lalu berikutnya adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang jelas, gamblang, dan juga sabar. Sabar sehingga mudah dipahami dan juga mudah untuk melakukan interaksi dengan baik petugas medis yang lainnya ataupun dengan pasien ataupun keluarga yang pasien. Lalu setelah itu perintah lisan yang kita sampaikan baik merupakan melalui telepon atau merupakan interaksi secara langsung dengan komunikasi efektif itu, lalu hasil komunikasi tersebut ditulis secara lengkap oleh penerima perintah, lalu melakukan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan perintah lisan, komunikasi lisan baik melalui telepon ataupun hal itu tadi, dan setelah dicatat maka harus dibacakan untuk gunanya mengonfirmasi oleh individu untuk memberikan perintah hasil pemeriksaan dan juga apa hal informasi yang kita tangkap dari penulisan komunikasi yang efektif tadi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan keamanan berupa obat-obatan yang harus perlu diwaspadai. Nah, dalam hal ini pastikan 7 benar, 7 tepat. Yang pertama ada tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute ataupun cara, lalu ada tepat waktu, lalu tepat expired dari obat yang mungkin kita diberikan, lalu pendokumentasian. Nah, dalam hal obat diperlukan misalnya infus. Nah, di sini saya ingin mengenalkan beberapa hal terkait infus, yaitu ada 2 macam, menggunakan jenis larutan, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit sendiri itu disebut juga larutan kristaloid. Nah, larutan kristaloid ini adalah larutan yang bersifat isotonik, yang efektif untuk mengisi dan menggantikan cairan ataupun volume expanders dalam tubuh yang gunanya menangani gejala dehidrasi. Misalnya dengan regen laktat dan juga garam fisiologis. Lalu berikutnya ada jenis cairan non-elektrolit ataupun disebut juga dengan cairan yang koloid. Itu merupakan cairan yang bersifat bertentangan dengan elektrolit yang biasanya molekulnya itu berbentuk partikel protein dan juga cukup
cukup besar. Nah, contoh dari cairan yang digunakan elektrolit dan non-elektrolit itu sendiri adalah cairan kristaloid, contohnya berupa NaCl, berupa KCl, berupa CaCl2, dan untuk contoh koloid ataupun non-elektrolit itu sendiri berupa cairan dextran ataupun hymacel ataupun albumin. Lalu langkah berikutnya memastikan tindakan apa yang dilakukan, yaitu misalnya dengan lokasi pembedahan yang benar itu seperti apa, lalu tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter ataupun petugas medis itu bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah mengurangi resiko sebelum melakukan pembedahan, mengurangi resiko akibat perawatan kesehatan. Nah, dengan cara melakukan cuci tangan, contohnya cuci tangan yang benar itu seperti apa. Nah, kegiatan-kegiatan yang sekiranya mengurangi infeksi akibat perawatan kesehatan itu biasanya dilakukan sesudah melakukan kontak dengan pasien. Lalu sesudah kontak dengan hal-hal yang mungkin terjangkit penyakit oleh pasien. Contohnya kontak cairan tubuh dalam bentuk apapun itu. Lalu berikutnya sebelum melakukan asepsis dan juga setelah melakukan kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Jadi sebagai seorang dokter untuk mengurangi infeksi yang mungkin menjangkiti kita, akan lebih baik kita menghindari seperti melakukan hal cuci tangan tersebut guna untuk mencegah resiko yang mungkin akan menjangkiti dokter. Lalu berikutnya, yang terakhir adalah melakukan asesmen atau awal pasien itu resikonya seperti apa. Hasil asesmennya seperti apa itu kita sampaikan. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil contoh yaitu skala Sydney Score yang dikategorikan oleh pasien lansia. Nah, berdasarkan yang saya ambil tadi, si Aca adalah seorang yang berusia 60-an tahun. Itu berarti merupakan kategori Sydney Score, di mana parameternya itu sendiri seperti riwayat jatuh, lalu status mental, penglihatan, lalu kebiasaan berkemihnya itu bagaimana, lalu transfer serta mobilitas pasien itu seperti apa, seperti itu. Lalu untuk contohnya sendiri, tadi kami mengambil sampel gelang warna kuning, di mana dalam Sydney Score lansia itu sendiri terdapat riwayat jatuh, salah satunya faktornya. Nah, di sini riwayat jatuh tersendiri itu juga termasuk dalam kategori Sydney Score. Nah, untuk kategori Sydney Score itu sendiri, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi ya. Jadi, untuk riwayat jatuh sendiri itu, karena menggunakan gelang warna kuning, terdapat beberapa hal atau dalam screening yang perlu diketahui oleh petugas medis. Salah satunya apakah pasien itu datang ke RS karena jatuh, lalu apakah ada mengalami dalam beberapa terakhir ini mengalami jatuh beberapa kali, lalu jawaban dari pasien itu sendiri akan menjawab ya atau tidak. Maka jika iya akan memberikan nilai 6. Seperti itu. Lalu untuk hasil Sydney itu sendiri ada beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi, di antaranya ada jatuh, ada status mental, ada penglihatan, ada kebiasaan berkemih, ada transfer dan juga mobilitas. Lalu hal yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengakumulasikan nilai dalam bentuk risiko skor yang beberapa rentang tertentu. Di antaranya terdapat rentang resiko yang rendah yaitu sekitar nilai 0 sampai 5, lalu resiko sedang antara nilai 6 hingga 15, lalu ada resiko yang paling tinggi dalam Sydney Score itu adalah 17 hingga 30. Lalu total skor tadi dapat diakumulasikan dengan
mengkategorikan nantinya pasien akan masuk dalam kategori apa, ataukah jika termasuk anak-anak itu masuk Humpty Dumpty score, lalu jika dewasa itu adalah Morse score, dan juga jika lansia seperti kasus yang saya usung tadi adalah Sydney score, seperti itu. Jadi sekian penyampaian skill lab tentang pasien safety dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan dan juga semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian penyampaian responsi skill lab tentang pasien safety atau keselamatan pasien dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.